Bab 9. Ibadah Haji dan Kurban. Fase. Kelas 6. Semester 2. Elemen Fikih. Capaian pembelajaran. Memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 2. Membiasakan berperilaku terpuji saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. 3. Menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 4. Menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 5. Menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 6. Meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar. 7. Mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. Gambar bisa diceritakan bahwa ada beberapa orang sedang melaksanakan ibadah haji, lebih khususnya, sedang tawaf. Peta konsep. Mari kita perhatikan dengan seksama peta konsep ini, agar kita bisa memahami tentang apa yang akan kita pelajari, dan mendapat ilmu dan hikmah. Eoterus. Sebelum pelajaran dimulai, bacalah Al-Quran dengan tartil. Seperti biasa yang kita lakukan, setelah berdoa dan sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama membaca surat pendek atau ayat pilihan. Eo Mengemoti. Perhatikan dengan teliti gambar berikut. Apa yang kamu temukan dari memperhatikan gambar tersebut? Ibadah apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Itulah 3 pertanyaan yang akan timbul jika kita memperhatikan gambar dengan teliti. Dan mungkin ada banyak pertanyaan lagi. Aktivitasku. Bagaimanakah pendapat kalian tentang gambar di atas? Tahukah kalian pada bulan apa dilaksanakan ibadah haji? Hari raya apakah yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji? Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh Allah. Bulan penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat muslim pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasa juga disebut dengan Idul Kurban. Kalian tentunya senang dan gembira menyambut hari raya Idul Adha. Mengapa? Karena pada hari raya Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Berikut kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah haji. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian juga ingin berangkat ke Tanah Suci? Apakah kalian sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji? Coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan landasan hati nurani. Dan mari kita pelajari materi tentang ibadah haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab hajja, yahujju, hajjan yang berarti kosyada, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan bisa menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat, mental keimanan yang kokoh dan juga harta yang cukup. Perjalanan ke Tanah Suci Makkah melalui perjalanan yang jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar. Dalam pelaksanaannya pun terdiri dari rangkaian ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Firman Allah yang berhubungan dengan ibadah haji antara lain Quran Surat Ali Imran, ayat 96 dan ayat 97. Berikut terjemahan ayat 96. Sesungguhnya rumah, ibadah, pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah, yang berada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran, ayat 96. فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. 2 syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah sebagai berikut. A. Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seorang non-muslim ingin berhaji maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. B. Baligh. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. C. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji. Karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. D. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Aktivitasku, bagaimanakah pendapat kalian jika ada anak berumur 7 tahun yang berangkat haji bersama orang tuanya? Apakah hajinya sah? Jelaskan alasan jawabanmu. Tidak. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. A. Ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di mikat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram ini merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. A. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. A. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Tawaf merupakan bentuk kerinduan seorang hamba kepada Allah SWT. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah, yaitu, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Artinya, saya menyambut panggilanmu wahai Allah, saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan serta kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. A. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rejeki Allah. Rejeki yang halal yang akan mendatangkan ridha Allah. Dengan rejeki yang kita miliki akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah. A. Tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji bertahalul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Tahallul merupakan wujud membersihkan semua kotoran yang ada di kepala. Tertib. Tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Aktivitasku. Ceritakanlah secara runtut pelaksanaan rukun haji di depan orang tuamu, mintalah mereka mengkoreksi jika kamu salah. 4. Wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji.
Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah tetapi harus membayar denda. Adapun yang termasuk wajib haji adalah A. Berihram dari mikat. Mikat adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya. Seperti mulai berihram dari Bukit Yalamlam bagi jemaah yang datang dari Indonesia. Mikat dibagi menjadi dua macam, yaitu mikat zamani dan mikat makani. Mikat zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan mikat makani adalah tempat untuk memulai ihram. A. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah, perjalanan dari Arafah ke Mina. Jemaah haji melaksanakan salat maghrib di jamak dan salat isya dengan 1 kali azan dan iqamah di Musdalifah, mereka bermalam lagi. C. Melontar jamrah akabah tanggal 10 Zulhijjah. Melontar melempar jamrah dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut sambil berucap, Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajan mabruran wazan ban magfura. Kerikil yang dilempar harus mengenai tugu dan masuk ke dalam jurang besar tempat jamrah. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. A. Mabit di Mina pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, hukumnya sunnah. Bermalam di Mina semalam penuh, dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. E. Melontar jamrah ula, wusta dan akabah pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melontar jamrah merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih putranya, Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di Tanah Suci. G. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan bergantung pada larangan apa yang dilanggar. 6. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Beberapa hikmah pelaksanaan haji adalah A. Menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. B. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. E. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. D. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. E. Membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Aktivitasku. Setelah membaca hikmah pelaksanaan haji, apakah hatimu tergerak untuk melaksanakan ibadah haji? Apakah yang akan kamu lakukan agar keinginanmu melaksanakan ibadah haji bisa terwujud?